Jika malam sebelumnya, kita menyusuri kisah seorang putri dari tanah Sumatera yang kecantikannya hadir dalam wujud yang tidak biasa dan yang memilih untuk berdiri tegak, bahkan ketika segalanya memintanya untuk menyerah. Malam ini, kita tidak pergi jauh. Kita tetap di Sumatera. Tapi kali ini, kita tidak akan melihat ke atas. Kita akan melihat ke bawah. Jauh ke bawah. Ke kedalaman yang tidak pernah bisa dijangkau oleh tangan manusia manapun. Karena di sana, menurut kepercayaan leluhur Batak yang telah hidup selama ribuan tahun, ada sesuatu yang tidur. Sesuatu yang sudah ada, jauh sebelum manusia pertama kali menginjakkan kakinya di bumi ini. Dan yang sesekali, ketika tidurnya terganggu, mengingatkan kita semua betapa kecilnya kita di atas tanah yang kita anggap milik kita. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di bawah tanah yang kita pijak setiap hari, di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia manapun, menurut kepercayaan leluhur Batak yang telah hidup selama ribuan tahun, ada sesuatu yang tidur. Bukan tidur yang ringan, bukan tidur yang bisa diganggu oleh suara-suara kecil di permukaan, tapi tidur yang dalam, yang berat, yang sudah berlangsung sejak sebelum manusia pertama kali menginjakan kakinya di bumi ini. Dan sesekali, ketika tidurnya terganggu, ketika ia bergerak dalam tidurnya, bumi di atasnya berguncang, tanah retak, bangunan runtuh, dan manusia yang ada di permukaan merasakan betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan apa yang ada di bawah mereka. Makhluk itu bernama Naga Padoha, dan ini adalah kisahnya. Dalam kosmologi Batak kuno, dunia tidak diciptakan dengan cara yang sederhana. Tidak ada satu kekuatan tunggal yang membangun segalanya dari ketiadaan. Dunia terbentuk dari interaksi antara kekuatan-kekuatan yang berbeda yang masing-masing memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan yang membuat kehidupan bisa berlangsung. Di atas ada langit, tempat para dewa dan roh-roh leluhur bersemayam, tempat dari mana kehidupan mengalir ke bawah seperti air yang turun dari sumbernya di pegunungan. Di tengah ada bumi, tempat manusia dan semua makhluk hidup menjalani kehidupan mereka. Tempat yang selalu berubah, selalu bergerak, selalu dalam proses menjadi sesuatu yang baru. Dan di bawah, jauh di bawah, ada kedalaman yang tidak pernah bisa dijangkau. Tempat yang gelap, yang dingin, yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya matahari manapun. Dan di sanalah Naga Padoha tinggal. Naga Padoha adalah makhluk yang ada sebelum segalanya. Sebelum bumi berbentuk seperti sekarang, sebelum manusia ada, sebelum bahkan para dewa mengambil tempat mereka di langit. Ia adalah bagian dari awal, dari permulaan yang tidak bisa diingat oleh siapapun, karena tidak ada siapapun yang ada di sana untuk menyaksikannya. Dalam kisah penciptaan Batak, ada seorang dewi yang turun dari langit. Namanya Boru Deak Parujar. Dewi yang cantik, yang diturunkan ke dunia, bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena dunia membutuhkan seseorang untuk membentuknya menjadi tempat yang bisa dihuni. Boru Deak Parujar turun ke permukaan lautan yang tidak berbatas. Tidak ada daratan, tidak ada tanah, hanya air yang membentang ke segala arah tanpa ujung. Dan tugasnya adalah menciptakan bumi, menciptakan tempat di mana kehidupan bisa berdiri. Tapi di bawah lautan itu, Naga Padoha menunggu, makhluk purba yang tidak menyukai perubahan, yang telah nyaman dengan dunia yang hanya berisi air dan kegelapan, dan yang tidak bisa menerima bahwa seseorang datang untuk mengubah segalanya. Naga Padoha mulai mengganggu pekerjaan Boru Deak Parujar. Setiap kali ia mencoba meletakkan tanah, Naga Padoha mengguncangnya dari bawah. Setiap kali daratan mulai terbentuk, Naga Padoha menelannya kembali ke dalam kedalaman. Pertarungan antara Dewi dan Naga itu berlangsung dalam waktu yang tidak bisa diukur. Karena pada masa itu, waktu belum benar-benar ada dalam pengertian yang kita kenal sekarang. Boru Deak Parujar tidak menyerah. Ia terus bekerja dengan kesabaran yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang tahu bahwa apa yang ia lakukan jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan akhirnya,
Ia memohon bantuan kepada para dewa di langit, kepada mula jadi Nabolon, sang pencipta agung, yang kekuasaannya melampaui segalanya. Mula jadi Nabolon mendengar permohonan itu, dan ia mengirimkan sesuatu ke bawah, sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh naga Padoha dengan kekuatannya manapun. Sebuah pedang, yang bukan pedang biasa, yang tajamnya bukan tajam besi atau baja, tapi tajam dari kekuatan yang ada sebelum semua logam ada. Pedang itu menghantam naga Padoha, tidak membunuhnya, karena naga Padoha adalah makhluk yang tidak bisa dibunuh. Ia terlalu tua, terlalu dalam akarnya di dalam keberadaan untuk bisa diakhiri oleh apapun. Tapi pedang itu mengikatnya, menancapkannya ke dasar, jauh di bawah lapisan bumi yang sedang dibentuk oleh Boru Deak Parujar, menahan kekuatannya agar tidak lagi bisa mengganggu penciptaan yang sedang berlangsung di atasnya. Naga Padoha terkunci di bawah bumi. Dan dengan naga Padoha yang sudah tidak bisa lagi mengganggu, Boru Deak Parujar melanjutkan pekerjaannya. Daratan terbentuk, lautan mendapat batasnya, dan bumi perlahan menjadi tempat yang bisa dihuni. Manusia pertama lahir dari tanah yang telah dibentuk dengan susah payah itu. Tumbuh, berkembang, dan mulai mengisi dunia yang diciptakan oleh Sang Dewi dengan segala kerja keras dan pengorbanannya. Tapi naga Padoha tidak benar-benar pergi. Ia tidak bisa pergi. Ia hanya terikat. Dan dalam keterikatan itu, ia masih hidup, masih bernafas, masih bergerak sesekali dalam tidurnya yang panjang. Dan setiap kali ia bergerak, setiap kali tubuh raksasanya berguncang di bawah lapisan-lapisan bumi yang menimpanya, permukaan bumi di atasnya ikut berguncang. Tanah yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar. Bangunan yang tadinya kokoh, tiba-tiba goyah. Dan manusia yang ada di permukaan menunduk, menunggu, sampai guncangan itu berhenti. Para leluhur Batak yang memahami kisah ini tidak melihat gempa bumi sebagai bencana semata. Mereka melihatnya sebagai pengingat bahwa di bawah semua yang kita bangun, di bawah semua yang kita yakini sebagai pasti dan tidak berubah, ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih besar dari apapun yang kita bisa bayangkan. Dan kekuatan itu tidak pernah benar-benar tidur. Ada sebuah kepercayaan yang hidup di antara masyarakat Batak kuno bahwa naga Padoha tidak hanya berbahaya, bahwa keterikatan yang dialaminya bukan hanya hukuman. Dalam beberapa versi kisah ini, naga Padoha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseimbangan dunia. Ia yang ada di bawah memberi fondasi bagi semua yang ada di atas. Tanpa keberadaannya, tanpa beratnya yang menahan lapisan-lapisan bumi dari bawah, daratan tidak akan bisa berdiri sekokoh yang sekarang. Ia bukan hanya musuh dari penciptaan, ia adalah bagian dari penciptaan itu sendiri. Bagian yang gelap, yang berat, yang tidak bisa dilihat, tapi yang keberadaannya sama pentingnya dengan semua yang bisa dilihat di permukaan. Dan mungkin itu adalah cara leluhur Batak memahami sesuatu yang kita masih coba pahami hingga hari ini. Bahwa keseimbangan tidak datang dari menghilangkan yang gelap, tapi dari memahami peran yang gelap dalam keseluruhan yang lebih besar. Naga Padoha masih ada di sana, di bawah tanah yang kita pijak setiap hari, di bawah rumah-rumah yang kita bangun, jalan-jalan yang kita lalui, dan kota-kota yang kita anggap sebagai sesuatu yang permanen. Tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak ada yang bisa membuktikan keberadaannya dengan cara yang bisa diterima oleh ilmu pengetahuan modern. Tapi setiap kali bumi berguncang, setiap kali tanah di bawah kaki kita mengingatkan bahwa ia bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, ada bisikan kecil dari kisah yang telah hidup selama ribuan tahun di antara masyarakat Batak, bahwa ada sesuatu di bawah sana yang sudah ada sebelum kita ada, yang akan masih ada jauh setelah kita pergi, dan yang sesekali, hanya sesekali, bergerak dalam tidurnya. Kisah Naga Padoha mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan yang besar harus dihancurkan. Tidak semua yang gelap
harus dimusnahkan. Karena kadang, justru kekuatan yang kita ikat dan tahan di bawah adalah fondasi yang menopang semua yang kita bangun di atasnya. Dan bumi yang sesekali berguncang bukan selalu pertanda bahwa segalanya akan runtuh. Kadang ia hanya mengingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari kita yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan bahwa sikap terbaik kita bukan melawan, tapi memahami dan hidup berdampingan dengan cara yang paling bijak yang kita bisa. Demikianlah kisah tentang makhluk paling kuno yang tidur di bawah tanah yang kita pijak setiap hari tanpa pernah kita sadari keberadaannya. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari, kamu bangun dengan rasa syukur atas tanah yang diam di bawah kakimu dan atas semua yang menopangmu, tanpa pernah meminta untuk diakui. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.